Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan, yang kami hormati sahabat-sahabat kami, Bapak dan Ibu Dewan Guru, Ustaz-Ustazah, seterusnya kepada anak-anak kami, calon-calon pemimpin masa depan. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi Kementerian Agama, di mana hari ini adalah hari amal bakti Kementerian Agama yang ke-78. Jadi tidak terasa Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kami, anak semua, Kementerian Agama sudah berumur 78 tahun. Seiring dengan hari amal bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-78, tertoreh perjalanan dari dua orang yang hebat di Manisan Ciriga Padang Pariaman. Ibarat berjalan, salah satunya sudah sampai ke batas, satunya lagi sudah sampai ke pulau. Dua posisi ini kami sebagai stakeholder dan pimpinan rasanya tidak mampu untuk menambah ruang jalan tersebut, tidak mampu menambah pasir-pasir untuk menambah pulau-pulau itu menjadi lebar, sehingga bukan pertemuan sebetulnya yang kami sesali, tetapi kondisi sistem manajerial di Manisan Ciriga Padang Pariaman dan manajerial di Kementerian Agama. Jadi kami lebih akrab memanggil Bapak Rusuli dengan nama yang keren, yaitu Jenderal. Ya. Jadi Bapak dan teman-teman di bagian administrasi dan di bagian planning service memanggil Bapak Rusuli bukannya pasukan, tetapi adalah Jenderal. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa diberikan kepada beliau, dan kita abadikan nama Jenderal itu dalam sebuah taman yang di pojok rumah baru guru, namanya Taman Jenderal. Tepuk tangan untuk beliau. Anak-anakku semua, kenapa Kepala Madrasah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada beliau, memberi nama taman itu Taman Jenderal, dikarenakan sedikit kami bercerita 4 tahun yang lalu anak semua. Begitu kami dilantik tanggal 2 Januari tahun 2020, Manisan Ciriga Padang Pariaman boleh dikatakan belum tertata, taman-tamannya belum ada, walaupun ada belum maksimal pada saat itu. Maka salah satu hobi dari Camat itu adalah menata lingkungan, membuat taman-taman. Kalau tidak salah, angkatan ketiga pernah membuat sayembara, memberikan sayembara kepada siswa, berapakah jumlah taman yang ada di Manisan Ciriga Padang Pariaman. Pernah itu diberikan kuis ini kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya pada saat itu bingung. Banyak sekali taman-taman yang sudah kita tata di sini anak semua.
Alhamdulillah sahabat kami Bapak Jenderal itu selalu mendampingi baik pagi, siang maupun malam. Dan ada satu kenangan yang luar biasa yang tidak saya lupakan Bapak Jenderal. Pada saat pembangunan gedung administrasi, jadi gedung administrasi itu Bapak dan Ibu dan anak-anak semua begitu selesai dibangun oleh kontraktor, semuanya dalam keadaan berantakan. Dan malam itu sebetulnya kamarnya sakit dan sudah terpapar COVID sebetulnya. Tetapi dengan penuh semangat didampingi oleh Bapak Jenderal, kami bekerja berdua. Itu kenangan yang tidak bisa saya lupakan Bapak dan Ibu. Dalam kondisi sakit kamarnya, terpapar COVID, membenahi gedung administrasi di malam hari hanya berdua orang. Begitu ya Pak Jenderal. Dari sana nama itu lahir Bapak ini. Tepuk tangan untuk beliau. Rasa sakit pada saat itu bilang Bapak dan Ibu, saya nggak tahu. Karena disemangati oleh Pak Jenderal. Beranjak dari gedung administrasi, kita benahi, kita kondisikan berdua 3 malam waktu itu Pak Jenderal. Berturut-turut 3 malam Bapak dan Ibu. Ya, alhamdulillah gedung administrasi bisa dikondisikan seoptimal mungkin dan di sana ada taman juga. Tetapi ada lagi taman yang paling dahsyat yang selama ini warga di seluruh Tobogadang tidak berani untuk mengijabah atau untuk hadir di sana karena di sana dianggap kurang nyaman kondisinya. Jangankan untuk membenahi, untuk mendekati pohon bambu saja itu menjadi suatu pemikiran yang negatif pada saat itu. Tetapi kami dari pimpinan memberikan motivasi kepada teman-teman, khususnya Pak Jenderal yang ada di lapangan. Pak Jen, ini tanah, ini lokasi sangat bagus. Yuk kita benahi, kita rapikan, kita jadikan taman. Semoga dengan adanya taman di sini, nanti anak-anak bisa belajar, anak-anak bisa menghafal Al-Quran. Moga-moga, dan begitu ya Pak Jen, arwah-arwah yang bergentayangan di sana, nyaman dan senang. Mereka akan duduk di tepi-tepi batu ini melihat kita bekerja. Kalau ada yang ganggu, bukan kita yang maju, tapi bagian yang tidak kelihatan itu. Saya memotivasi beliau seperti itu Bapak. Alhamdulillah taman itu selesai dan kita bangun lagi, ada di bawahnya kolam ikan. Saya tidak tahu persis Bapak dan Ibu ide dari Bapak Jenderal, karena saya sudah ngasih taman Jenderal, beliau belas budi lagi. Pak, saya bikin ini apa? Taman Sakti. Kaget kami kepada Ibu dengan ukiran tangan beliau yang betul-betul terakhir. Ya, makanya di pojok sana ada Taman Sakti dan ada Taman Jenderal. Secara psikologis, Bapak dan Ibu, kalaulah Manisan Cendekia sudah ada Jenderal di sini, dan sini ada yang sakti, insya Allah aman. Ternyata dalam perkembangannya Bapak dan Ibu seiring dengan waktu, nama membawa Manisan Cendekia menjadi luar biasa sekarang. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini kisah kami berdua dengan Pak Jenderal. Kisah kami lagi dengan Ibu. Beliau adalah orang tua yang luar biasa, senior kami yang alim dan bijaksana. Satu kenangan yang tidak lupa saya lupakan dalam kehidupan. Di saat itu anak-anak tidur. Beliau pada saat
Karena saya juga sendirian di rumah. Karena dapat informasi dan berita juga yang aneh-aneh gitu tentang selama itu. Kaget Bapak dan Ibu. Ini asrama kenapa kosong gitu? Kok ada yang bunyi-bunyi? Benar Pak dan Ibu? Dengan penuh keberanian kami coba berjalan kepada menyusuri lorong, naik ke atas dengan penuh keraguan. Tetapi apa yang saya lihat Bapak dan Ibu, seorang ibu yang kasih sayangnya luar biasa terhadap siswa menjahit kasur yang sobek. Ini sebuah kenangan yang tidak bisa saya lupakan Bapak dan Ibu. Ternyata Ibu Roslaini yang sering kita panggil Bunda atau Ibu, hatinya lebih lembut daripada saya. Begitu kasih sayangnya kepada siswa. Kenapa? Itu kasur seharusnya kita ganti yang baru, tetapi beliau dengan penuh kesabaran menjahit kasur dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Karena anaknya yang akan tidur besar. Ternyata anak-anak semua jangan pernah melihat konformen atau luarnya saja dari seseorang, atau melihat orang itu dari kondisi fisiknya saja. Karena ketulusan, kelembutan hati seseorang hanya yang tahu dirinya sendiri. Ternyata Bapak dan Ibu, anak semua, apa yang ada di lingkungan kita, baik itu keluarga, sahabat, pekerjaan, kondisi diri kita mulai tahu bahwasanya itu penting Bapak dan Ibu. Setelah kejadian, kami merasa kehilangan Pak Jenderal karena jadi kurang 2 minggu saya pusing memikirkan siapa lagi yang akan merawat taman-taman yang ada di Manisan Cendekia, karena jemari beliau luar biasa menata sehingga keindahan Manisan Cendekia luar biasa. Saya juga tidak tahu kenapa setiap kegiatan di akan kemenang atau kabupaten selalu memilih Manisan Cendekia. Ternyata setelah kita buktikan Bapak dan Ibu, setiap amanah yang dititipkan kepada kita, mulai dari acara-acara yang sifatnya formalitas, diklat, ya, sampai dengan kegiatan-kegiatan hub, alhamdulillah bisa kita lakukan, kita layani seoptimal mungkin sehingga orang yang hadir di sini merasa nyaman. Maka pesan kami kepada Pak Jenderal Ibu Roslaini, Bunda kami yang selalu setia mencurahkan kasih sayang, perhatian, terkhusus untuk anak-anak kita generasi muda. Dan setiap indahnya bunga-bunga yang berseri, kenyamanan pohon-pohon yang ditanam oleh Jenderal, dan semua ilmu yang diberikan kepada anak-anak kami dan kami sendiri, semoga Allah yang Maha Kuasa menjadikan itu adalah amal jariah dan menjadikan tiket masuknya surga. Amin. Sekali lagi atas nama pimpinan mengaturkan ribuan terima kasih kepada orang yang luar biasa membangun Manisan Cendekia menjadi hebat, membangun anak-anak bangsa berilmu, berakhlak, dan memiliki keimanan yang luar biasa. Dan kami mewakili Kementerian Agama karena jabatan kami adalah Kepala Saker. Tentu dalam hal ini mungkin Bapak Menteri secara tidak langsung melalui perpanjangan juga kami, karena yang kami bawa ini adalah lembaga memberikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Roslaini dan Bapak Jenderal atas pengabdian di Kementerian Agama, terkhusus di Manisan Cendekia Padang Preman. Semoga rajut kebersamaan, rajut kasih sayang,
rajin persaudaraan tidak terputus dikarenakan Ibu Terkhusus sudah menyelesaikan tugas sebagai abdi negara, tepatnya tidak terasa perjuangan Ibu kalau dilihat dari SK-nya sudah berumur 60 tahun ya Ibu, dan pengabdiannya lebih kurang 30 tahun untuk Kementerian Agama dan untuk anak bangsa. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Pada hari ini juga hadir dua orang yang hebat. Sebetulnya saya undang 3 orang, tapi yang hadir 2 orang, yaitu sahabat kami Ustazah Ningsi dan Ustazah Luciana yang sudah mengabdikan dirinya di Madrasah Cendekia Padang Pariaman. Pengabdian yang menurut kami tidak dapat membatasi lembaran-lembaran buku. Jadi kalau kami beli buku di Padang Pariaman, kami tulis pengabdian Ibu Luciana dan misi terhadap Madrasah Cendekia mungkin tidak mencukupi lembaran-lembaran buku. Saking banyaknya kasih sayang Ibu, perjuangan Ibu, dedikasi, loyalitas Ibu terhadap Madrasah Cendekia Padang Pariaman. Kami merasa kehilangan 2 sahabat kami, 2 orang ini, karena yang satu luar biasa mempromosikan Madrasah Cendekia Padang Pariaman, Ustazah Ningsi, dengan tulisan, dengan ketikan tangan, jemari-jemari yang penting, sehingga dunia tahu Madrasah Cendekia itu ada. Dan terima kasih Ibu yang selalu mendampingi anak-anak kita di dalam beberapa kompetisi, salah satunya kompetisi OSN yang mengharumkan Sumatera Barat dan Madrasah Cendekia, tentunya Madrasah Cendekia Padang Pariaman. Kita beri aplaus untuk 2 orang ini. Seandainya kami seorang direktur dan kami seorang penentu kebijakan SK Bapak Ibu Ketua, tentu kami akan tempatkan 2 orang yang hebat di Madrasah Cendekia Padang Pariaman. Tetapi yang menerbitkan SK itu adalah dari pusat luar Rinci pasti ya, pasti luar Rinci kan? Dan sampai hari ini kami masih Sumbar tapi luar Rinci ya. Oleh karena itu, jadikanlah kesempatan yang berbahagia ini bukan memutus silaturahmi, tapi jadikanlah pertemuan yang hari ini sebagai batas administrasi kenegaraan yang kita lakukan. Kita doakan moga-moga ke depan Ningsi dan sahabat kami Lucian bisa kembali ke Madrasah Cendekia Padang Pariaman. Mari kita bangun Madrasah Cendekia Padang Pariaman lebih baik lagi, lebih maju lagi, ya, lebih hebat lagi. Karena Bapak dan Ibu akan semua perjalanan dari seseorang kita tidak pernah tahu, ya. Termasuk perjalanan kami Bapak dan Ibu, sebetulnya terserah saja Bapak dan Ibu, tertanggal 2 Januari 2024 masa tugas kami sudah selesai 1 periode. Nah, jadi undang Pak Jenderal, saya juga tak tahu nasib saya Pak. Apakah tetap di Madrasah Cendekia Padang Pariaman, apakah harus rolling dan harus pindah? Yang jelas hari ini kita bisa kumpul, kita bisa bersama-sama. Dan satu sahabat saya lagi, Romi, sudah kan Romi? Ya, tadi saya paksa dia kan. Ya, hari ini sahabat saya secara administrasi ketatanegaraan istilahnya seperti itu, dan berdasarkan budgeting dari perhitungan teman-teman dari tim akademik, dikarenakan jumlah siswa kita lebih
320 ya. Secara administrasi kenegaraan dan undang-undang Bapak dan Ibu untuk memegang jabatan guru itu minimal mengampu 24 JP. Kalau BK minimal 150. Karena jumlah murid kita 320, tentu yang bisa mengampu mata pelajaran ini atau guru mapelnya 2 orang. Karena 1 orang lulus P3K yang ditempatkan di Manisan Cendekia Padang Pariaman. Tetapi Bapak dan Ibu, hari ini adalah hari amal bakti Kementerian Agama. Dan kemarin sudah sampaikan kepada Wakil Bidang Akademik, dan kita kemarin sudah ngumpul bertiga, berempat. Ya, Ustaz Dewi. Ya. Dan hari ini adalah hari ulang tahun Kementerian Agama. Saya sebagai orang tua sudah banyak memberikan peluang dan kesempatan kepada kawan-kawan untuk menoreh keberhasilan masa depan, memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, ya. Dan kami sangat menghargai Bapak Ibu guru yang ada di Manisan Cendekia Padang Pariaman. Ada satu prinsip yang kami kembangkan di dalam kita bersahabat Bapak dan Ibu. Di dalam kami memimpin Manisan Cendekia Padang Pariaman, kami lebih banyak menahan sabar. Pertama, supaya apa? Supaya di antara kita tidak terjadi benturan, rasanya seperti itu. Karena orang tua lebih banyak berpikir ke arah positifnya daripada ke arah negatifnya. Tetapi terkadang orang melihat kaman itu lemah, kaman itu tidak tegas. Berbeda kalau anak muda memimpin yang diutamakannya adalah emosional. Tetapi seperti kami sudah termasuk orang yang berumur. Kalau dilihat dari hitungan umur Bapak dan Ibu sudah masuk 54. Ya, sudah 54 Bapak dan Ibu, umur kami sudah masuk 55. Yang kedua sudah punya cucu, dipanggil opa. Jadi di hadapan Bapak dan Ibu ini adalah seorang kakek-kakek sebetulnya. Ya, tapi cuma performanya saja yang agak gagal. Ya, karena kegagalannya sudah diturunkan kepada 3 orang satria-satria yang hebat. Dengan kelegoan kami, ya, dengan kelegoan kami, dengan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Saya boleh mendengar kita. Pertama, karena kelegoan saya sebagai pimpinan. 1. Kedua, hari ini adalah hari amal bakti Kementerian Agama. Maka dengan bijak kami sebagai pimpinan dan pribadi memberikan kesempatan 1 kali lagi kepada saudara Romi untuk bergabung dengan kita. Ya, kalau yang hadir di sini pasti bertangis, kan begitu, ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan pikir yang lain-lain. Jadi karena ini hari hak Kementerian Agama dan atas kelegoan kami, maka kita beri satu kesempatan kepada beliau untuk melakukan kajian di Batang lapo kan, lah bukan batang, bro. Kalau ini nanti ada akademik dan tim akademik, bukannya kami tidak konsisten dan tidak komitmen dengan apa yang dibuat oleh budgeting dari tim akademik. Tentu kita semuanya minta kepada beliau komitmen, ya, komitmen untuk betul-betul berdedikasi dan integrasi berdedikasi dan memiliki integritas yang tinggi untuk melakukan Manisan Cendekia. Ya, itu. Jadi dikarenakan pertama atas
baik kepada seseorang untuk kelangsungan hidupnya ke depan. Tetapi kesempatan ini jika tidak dia manfaatkan dengan baik, berarti 3 peluang yang sudah kami berikan dia tidak hargai dirinya. Karena yang pertama, kami sudah meminta kepada direktur 18 kuota untuk P3K. Ya, ternyata teman-teman tidak bisa memanfaatkan. Yang kedua, di bulan September kemarin kami sudah panggil Lucy, panggil Ningsi, dan beliau juga kami sampaikan ini jam Bapak dan Ibu tidak ada lagi. Tapi kami sangat legowo dengan Bapak dan Ibu. Ya, ternyata Lucy masih kita pertahankan sampai Desember supaya sistem jaringan hidup dan juga Ningsi seperti itu. Ya, alhamdulillah cara kami dua ini bisa memakan peluang dan peluang. Jadi, mohon maaf di akademik saya lebih Pak Umi karena dari Umi Jamek saya tidak menampi cara berpikir teman-teman menganalisa energinya yang luar biasa, tetapi saya mengambil komen yang dua ini. Pertama untuk kami, ya, saya pikirkan juga tentang kelangsungan masa depannya. Itu Bapak Ibu. Yang kedua ini adalah hari amal bakti Kementerian Agama. Jadi beliau jangan berterima kasih kepada saya, ya, tapi berterima kasihlah kepada Kementerian Agama. Ternyata Bapak dan Ibu setelah kita buktikan kepada beliau, kamu cari itu sakit dua, bisa nggak menerima kamu? Ayo. Ternyata tidak ada satu yang bisa menerima Bapak Ibu. Maka kami mengimbau kepada Bapak dan Ibu, manfaatkanlah kesempatan yang baik ini kita bergabung di Majelis Tinggi Agama. Karena di luar sana Bapak dan Ibu belum tahu seindah di Majelis Tinggi Agama. Yakinlah Bapak dan Ibu, tidak seindah silaturahmi kita di hadapannya dan tidak selegowo pimpinan di Majelis Tinggi Agama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini membuat kita tidak terpecah belah, membuat kita semakin menjadi orang-orang yang terdidik yang pertama, yang kedua menjadi orang-orang dewasa. Sering kalimat ini kami sampaikan kepada kita bersama, karena kami melihat Bapak dan Ibu adalah orang-orang dewasa dan orang-orang yang terdidik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sahabat-sahabat kami, Bapak Jenderal, Ibu Rusulaini, Ibu Ningsi, kemudian Ibu Lucy atas pengabdiannya. Ini beliau datang kayaknya. Wah, iya. Masuk. Salam silakan Bang. Selamat. Oke, kami coba lagi. Langsung sehat ya. Sudah sehat. Sudah. Jadi tadi sudah saya usulkan kepada teman-teman semua, ada 5 orang yang akan berpisah dengan kita, kan begitu? Ya, ada Jenderal, ada Ibu Rusulaini, dikarenakan 2 sahabat kami ini masa baktinya sudah habis. Ya, kemudian ada 2 orang lagi sahabat kami, Ibu Susi dan Ibu Ningsi, karena lulus P3K. Jadi kita tidak bisa menahan beliau. Kemudian dengan kehadiran 2 BK, kami sudah kita sampaikan kepada guru 1
atau waktu akademik, jumlah siswa kita di sini 320. Sementara guru kita 3 orang. Jadi harus ada mengalah satu orang. Jadi Ustaz Romi harus legowo dengan itu, ya kan? Dengan kondisi yang seperti itu, harus menjadi orang yang dewasa, harus orang yang memiliki pendidikan yang hebat, kan begitu, ya. Tetapi hari ini karena Kementerian Agama Republik Indonesia sedang merayakan Hari Amal Bakti Kementerian Agama, maka atas nama kementerian, ya, memberikan penghargaan kepada Saudara Romi karena sudah bertugas ini berapa tahun? 3 tahun, ya, sudah 3 tahun mengabdikan dirinya, maka atas nama Kementerian Agama yang pertama memberikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Romi, ya. Yang kedua, atas kelegoan, bahasanya seperti itu, saya tidak tahu bahasa Padangnya apa itu, atas kelegoan daripada Kamat. Saya mengambil momen bagaimana seseorang bisa hidup untuk masa depannya, kan begitu. Karena saya ingat ada satu kalimat yang selalu saya pegang dalam kehidupan saya. Apa itu? Jika kita menggunakan urusan orang lain, maka urusan kita akan benar. Dengan dasar 2 orang itu, dasar dari 2 itu, maka pada hari ini kami umumkan memberikan kesempatan yang keberadaannya secara Romi untuk mengabdi di Majelis Tinggi Padang Preman. Ya. Jadikan kesempatan yang ketiga kali ini untuk betul-betul dioptimalkan sebaik mungkin, karena kesempatan itu datangnya hanya 1 kali, tapi ini sudah 3 kali kita berikan kesempatan. Karena yang pertama kita berikan tahun 15 juga tidak terpenuhi. Di bulan September teman-teman sudah berakhir masa kontraknya, kita kasih lagi panjangan. Dan ini yang ketiga kalinya kami berikan kesempatan untuk di tahun 2024 untuk bisa kembali meraih masa depan terbaik melalui tes P3K. Jadi terima kasih bukan saya, tapi terima kasihlah kepada Kementerian Agama yang telah memberikan ruang kepada Romi untuk tetap mengabdi di Majelis Tinggi Padang Preman. Sebelum kami tutup, kita minta komitmen beliau bersama-sama. Kalau kita perpanjang kontraknya, apa komitmen terhadap Majelis Tinggi Padang Preman? Disaksikan oleh Bapak Ibu Guru dan para siswa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat penghormatan kepada sama Bapak Haji Sakti. Oke, mengenai komitmen, ya seperti biasa niat saya masuk IC Pak, mungkin menjadikan siswa-siswi IC menjadi generasi yang hebat, yang berkualitas, yang bisa berkiprah bukan saja di dalam pekerjaan, tapi di dalam masyarakat terutama. Karena apa? Kepintaran seseorang tidak dapat dimanfaatkan dengan dalam pekerjaan saja, tapi juga di dalam lingkungan, terutama di lingkungan masyarakat. Jadi sesuai dengan tujuan saya masuk di guru IC, yang benar-benar menjadikan siswa-siswi IC terbaik, baik di nasional maupun di internasional. Terima kasih. Ya. Jadi untuk komitmen beliau Bapak Ibu terhadap Majelis Tinggi Padang Preman, ya, semoga komitmen itu bisa dipegang teguh, ya, karena ini disaksikan oleh orang banyak ini. Kalau saya sih rasanya itu sebuah janji, ya, kalau untuk janji itu, karena tidak mungkin ke depan nasib kita akan bisa seperti ini, ya. Silakan verifikasi bentuk email yang tinggi terhadap Majelis Tinggi, ternyata luar sana tidak juga yang memikirkan.
Benar? Ya, dapat di luar honor. Enggak. Sulit. Ya. Apa ya? Ternyata di luar itu sulit, tidak bisa. Jadi syukurilah apa yang memiliki hari ini. Kalau saya Bapak dan Ibu, hargailah diri sendiri. Jangan menghargai orang lain. Hargai diri sendiri. Kalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri, bagaimana orang lain akan menghargai diri kita? Kita pikir itu yang bisa. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Jadi ternyata Bapak dan Ibu banyak-banyaklah bersyukur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, karena Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, nikmat Allah manakah lagi yang kau dustakan hai jin dan manusia. Dan berikut Allah juga mengatakan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku katanya, nah ingat nanti akan diberikan ganjaran. Tapi barang siapa yang mensyukuri nikmatku pasti akan mendapat. Demikian sebuah ucapan dari kami dan ucapan selamat kepada 4 sahabat kami, dan atas nama keluarga besar Majelis Rukia pada Paramat tidak menutup kehadiran Bapak dan Ibu sebagai silaturahmi di Majelis Rukia pada Paramat. Baik, assalamualaikum